hafalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran IPS terhadap Hasil Belajar Siswa SD. Abstrak. Pengaruh pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa SD. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa SD. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD dengan jumlah 37 orang siswa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik, dokumentasi, tes, dan observasi. Setelah data dikumpulkan, dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan analisis inferensial untuk mendapatkan hasil penelitian yang representatif dalam proses pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil perhitungan t-skor diperoleh t-hitung yaitu 3,45 serta t-tabel yaitu 1,69 orang. Karena itu t-hitung t-tabel, maka H diterima dan HO ditolak. Berdasarkan pada indikator penelitian tersebut, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh hasil belajar siswa dengan penerapan pengelolaan kelas pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Kata kunci pengaruh pengelolaan kelas dan hasil belajar siswa. Latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia serta kemajuan bangsa, sehingga maju mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan negara itu sendiri. Penerapan pendidikan dalam kehidupan merupakan salah satu kekuatan yang dominan serta menjadi faktor penentu bagi peserta dan prestasi dan produktivitas seseorang. Kenyataan ini nampak dalam kehidupan masyarakat, bahwa tak satupun fungsi dan kedudukan yang diperoleh tanpa melalui jenjang pendidikan formal. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan guru sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Maka guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan mampu mengelola kelas. Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. 2. Kelas dalam arti luas, suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan di organisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Ari Kunto berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan.
Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses pendidikan di sekolah. Ini berarti berhasil atau tidaknya kegiatan belajar banyak tergantung bagaimana cara seorang guru dalam mengelola kelas. Di sisi lain, siswa sebagai anak didik tidaklah selalu lancar. Seperti apa yang diharapkan, kadang-kadang siswa mengalami kesulitan atau hambatan dalam kegiatan belajarnya. Dari hasil observasi di SD, peneliti melihat masih banyak guru yang tidak menggunakan pengelolaan kelas dengan baik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mata pelajar IPS biasanya rumit dan susah dianggap oleh siswa karena kebanyakan dari guru sekarang hanya menggunakan metode ceramah dan dengan alat bantu papan tulis dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Disinilah peran guru agar menggunakan pengelolaan kelas dalam pembelajaran, diantaranya meliputi persiapan guru dalam persiapan alat-alat pengajaran dan lain-lain. Untuk mempermudah menyampaikan materi kepada siswa, dan siswi pun mengalami kemudahan dalam menangkap materi yang diajarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dianggap penting bagi peneliti untuk mengadakan penelitian, yaitu pengaruh pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa SD. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan yaitu eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu. Adapun dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif analisis, yaitu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik berupa alami maupun rekayasa manusia. Dengan sifat kajiannya menggunakan ukuran jumlah atau frekuensi dan ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data dari objek yang diteliti. 1. Variabel bebas. Menurut Vina Sanjaya, variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan atau segala bentuk perlakuan yang diharapkan oleh peneliti. Adapun variabel bebas dari penelitian adalah pengelolaan kelas. 2. Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah, yang muncul atau yang tidak muncul ketika peneliti mengintroduksi, mengubah, dan mengganti variabel bebas. Adapun variabel terikat dari peneliti ini adalah hasil belajar siswa. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD. Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi kelas sampel. Penelitian dari hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah dan alat bantu papan tulis, spidol, dan buku siswa, sehingga proses pembelajaran IPS belum terlaksana secara maksimal. Siswa-siswi lebih cenderung mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Untuk mengetahui apakah pengelolaan kelas dalam hal ini, yaitu pendekatan proses kelompok pengaruh atau tidak di SD kelas 4, maka dipilihlah mata pelajaran IPS untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kelas dalam hal ini, yaitu pendekatan proses kelompok terhadap hasil belajarnya.
Siswa yang dijadikan sampel berdasarkan penetapan pada penelitian adalah sejumlah 37 siswa. Pembahasan. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen yang proses pengambilan datanya dibuat dengan cara memberikan respon kepada objek atau pengaruh sehingga responden memperoleh pengaruh dari respon yang diberikan. Artinya, untuk mendapatkan pengaruh dalam pengelolaan kelas dalam bentuk kelompok terhadap hasil belajar siswa. Peneliti menerapkan pengelolaan kelas dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pembelajaran dengan menggunakan pengelolaan kelas akan lebih menarik dan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk dapat mengembangkan kecerdasan dan sikap siswa melalui pembelajaran secara kelompok. Pengembangan tersebut seperti saling tukar pemikiran, bersikap bekerja sama, dan rasa tanggung jawab dari setiap siswa. Metode ini sangatlah baik digunakan untuk dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan dan merubah sistem pendidikan yang cenderung monoton sehingga dapat memberikan suatu proses belajar mengajar yang menarik dan disenangi oleh siswa. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Apa peranan guru untuk mengelola kelas? Peranan guru sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Maka, guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan mampu mengelola kelas. 2. Apa tujuan pengelolaan kelas? Bertujuan untuk menciptakan iklim belajar mengajar di dalam kelas yang kondusif untuk mencapai tujuan belajar dan tujuan pembelajaran. 3. Mengapa menetapkan aturan dasar menjadi penting dalam pengelolaan kelas? Berikan alasan. 1. Membantu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berbagai dan mendengarkan dengan nyaman. 2. Membantu menetapkan batasan-batasan apa yang dianjurkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. 3. Membantu memberikan standar perilaku yang diharapkan. Kesimpulan dan saran. Dari perhitungan statistis diperoleh T hitung sebesar 3,45 dan nilai T tabel sebesar 1,69. Hal ini berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel 3,45. Jadi berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan terhadap pengaruh pengelolaan kelas dalam pengelolaan IPS terhadap hasil belajar siswa SD diterima. Dengan demikian ada pengaruh penerapan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa SD. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh masukan bagi peneliti untuk perbaikan dan pembelajaran selanjutnya. Disarankan 1. Kepada guru, pembelajaran dengan menerapkan pengelolaan kelas dapat digunakan sebagai salah satu alternatif proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa, khususnya pada materi kegiatan ekonomi manusia. Hal ini karena mengelola kelas memberikan kemudahan bagi guru kelas dalam mengembangkan konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh siswa melalui diskusi kelompok. 2. Kepada guru dalam menerapkan pengelolaan kelas di dalam pembelajaran hendaknya sekali harus memberikan tugas secara kelompok menggunakan contoh masalah yang nyata dan juga menggunakan lembar kerja siswa. Dalam kegiatan kerja kelompok atau diskusi kelompok, dengan adanya kerja kelompok dan guru berikan akan membuat siswa
dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri karena pengalaman tersebut diperoleh secara langsung. Selain itu, dengan memberikan contoh masalah yang nyata, maka siswa akan lebih mudah memahami karena masalah tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 3. Pemerintah sebagai salah satu unsur yang bertanggung jawab atas pembangun di bidang pendidikan diharapkan dapat memperhatikan pentingnya pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan prestasi belajar siswa-siswi SD. Dengan demikian, kiranya diharapkan dalam menggunakan pengelolaan kelas dalam setiap pembelajaran ada di SD. 4. Kepada peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang penerapan pengelolaan kelas pada pembelajaran IPS di SD dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi IPS dengan topik bahasan atau indikator lain yang sesuai diterapkan dalam proses pembelajaran. Kali ini saya akhiri dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.